Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Sepanjang hidup kita insyaallah kita berusaha untuk melaksanakan peribadatan yang terbaik. Yang terbaik sebagai bekal kita di akhirat. Dan senantiasa insyaallah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita harus benar-benar memahami. Karena ada beberapa sisi-sisi lain yang bisa merusak amal ibadah kita. Kita memahami bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Demikian pula Allah menciptakan manusia juga diuji. Siapakah di antaranya yang memiliki amal ibadah yang terbaik? Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Untuk melaksanakan amal ibadah ini agar benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah menurunkan Rasul-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sebagai suri tauladan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam hal ini Allah juga mengabarkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.
Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Dari sinilah sehingga merupakan suatu keniscayaan bahwa setiap insan wajib tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua amalan baik yang kita laksanakan setiap hari ini akan sampai kepada Allah Ta'ala jika sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Selain sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah juga harus dibarengi dengan sifat ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Dari sinilah kita perlu lebih banyak mengkaji kembali agar amalan yang sudah kita laksanakan dengan jerih payah ini, dengan semaksimal ini tidak rusak begitu saja karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu dalam kesempatan sholat Jumat ini kami ingin menyampaikan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, sittatu asya'a tahbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghapus pahala amal perbuatan. Yang pertama, al-istighal biyubil khalqi, sibuk mencari-cari aib orang lain. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, hati yang keras. Yang ketiga, hubud dunia, cinta dunia. Yang keempat, wakilatul haya, sedikit rasa malu. Yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan. Dan yang keenam, wadolim la yantahi, perbuatan zalim yang tidak ada hentinya. Hadis riwayat Az-Zalimi. Mari kita simak, kita pahami agar ke depan amal ibadah kita tidak sia-sia, karena kita tidak menyangka bahwa perbuatan ini mampu menghapus pahala kebaikan. Yang pertama, al-istighal biyubil khalqi. Ketika kita sibuk dengan aib-aib orang lain, kita membicarakan aib-aib orang lain, kita lupa terhadap aib kita sendiri. Akibat banyak membicarakan aib orang lain, kita lupa bahwa sebenarnya diri kita lah yang lebih banyak aibnya, hanya karena Allah SWT menutupinya sehingga orang lain tidak mengetahui. Setiap hari, sadar atau tidak sadar, dengan adanya Android, kita setiap hari dijejali dengan pembahasan yang bersifat bergunjing, membuka aib seseorang. Entah itu lihat WA, entah lewat YouTube, entah snack video dan sejenisnya. Kalau kita tidak benar-benar cerdas di dalam memfilter hal demikian, kita akan terbawa dan kita akan ikut menyebarkan. Maka ini perbuatan tercela yang bisa mengurangi amal ibadah kita. Sehingga beruntunglah seseorang yang senantiasa sibuk untuk mengkoreksi kekurangan dirinya, sehingga tidak sempat melihat kekurangan orang lain dan tidak ingin mengetahui kekurangan orang lain. Karena untuk melihat kekurangan dirinya sendiri saja masih banyak yang tertutup karena ketidakjujuran hati. Oleh karena itu, sibuk dengan mengkoreksi kekurangan diri ini akan sangat menguntungkan. Hal ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Basar. Tuba liman sawalahu aibahu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang tersibukkan dengan aibnya, sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain. Demikian pula kalau kita simak firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jelas di sini benar-benar dilarang. Karena itu kita harus cerdas memfilter dalam penggunaan Android. Jangan mudah ikut terlibat di dalamnya untuk mencari-cari atau ikut mengetahui aib orang lain. Yang kedua, qaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tertutup dengan kesombongan, tidak mau menerima kebenaran, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling pintar, tidak mau menerima saran. Kita wajib tahu bahwa hati adalah raja dalam semua manusia. Anak buahnya hati ini adalah anggota badan. Jika hatinya baik, maka seluruh anggota badan ini baik. Tapi kalau hatinya busuk, seluruh perilaku anggota badan ini akan busuk juga. Karena itu kita perlu memahami bahwa bagaimana kita menjaga hati. Banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, meningkatkan nilai-nilai syariat Islam. Insya Allah hati akan menjadi baik. Bahkan lebih parahnya lagi, orang yang keras hatinya menganggap bahwa kita orang mukmin ini ditipu oleh agamanya. Bisa kita lihat pada firman Allah surat Al-Anfal ayat 49. Walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Betapa tertutupnya hatinya, sehingga kita yang bergerak di jalan yang benar dianggap ditipu oleh agamanya. Kemudian yang ketiga, hubud dunya, cinta dunia. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kunci segala kejelekan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Orang yang cinta dunia bisa saja mengorbankan agama dan lebih memilih kekafiran. Bahkan hati jadi lalai dari mengingat akhirat sehingga kurang dalam beramal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya fa'asiru ma yaqa ala ma yafna. Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi dari negeri yang akan fana. Hadis riwayat Ahmad. Apakah salah cinta kepada dunia? Sesungguhnya cinta kepada dunia tidaklah salah
Ketika kita mampu memanage dunia itu, bukan kita yang diperbudak dunia, tetapi bagaimana kita mencintai dunia ini di jalan Allah untuk membuat jalan ridho Allah, kecintaannya, sehingga memperbanyak sedekah, infak dan sebagainya. Kecintaan itu yang sampai kelak dibawa ke alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsi, wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami tambah pahala itu baginya. Dan barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami beri pahala baginya. Dan tidak ada bagian yang dia peroleh di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Kemudian yang keempat, qilatul haya, sedikit rasa malu. Rasa malu harus menjadi budaya dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Malu bagian yang tak terpisahkan dari iman. Malu adalah menahan jiwa dari hal-hal yang tidak semestinya, sebagai bentuk malu kepada Allah dan bentuk pengharapan terhadap apa yang ada di sisinya. Rasa malu adalah sifat mulia yang membawa kita menuju keluhuran akhlak dan amal berkualitas, serta menghalangi kita dalam melakukan akhlak yang tercela. Dalam Islam, rasa malu merupakan salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Rasa malu dalam Islam itu mencakup 3 hal. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada orang lain. Sedangkan akhlak Islam itu sendiri adalah rasa malu. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Inna likulli dini khuluqa wa inna khuluqal islamil haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Rasa malu dalam Islam memiliki beberapa fungsi. Bila kita uraikan, bisa sebagai penjaga kesucian hati dan perilaku, menjauhi dosa dan mendorong melakukan perbuatan baik, menjaga etika dan moral dalam masyarakat, menjaga martabat diri dan nilai-nilai agama, memberikan teladan yang baik dalam masyarakat, memelihara integritas individu dan komunitas muslim. Namun ada juga rasa malu yang dilarang oleh agama. Tidak boleh malu. Apa itu? Kita tidak boleh malu ketika akan melakukan kebaikan. Kita tidak boleh malu ketika membela ajaran Islam. Kita tidak boleh malu ketika akan berbicara jujur. Kita tidak boleh malu untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Kita tidak boleh malu membela kebenaran. Ini yang harus ada di dada orang muslim. Kemudian yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian itu ada 2, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti kehendak nafsu. Ketahuilah bahwa panjang angan-angan itu menyebabkan lupa kepada akhirat. Sedangkan mengikuti hawa nafsu menghalangi kita dari melihat
kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan bahwa panjang angan-angan adalah sifat yang berlebihan dalam mengangankan hal-hal duniawi. Dalam Islam, panjang angan-angan merupakan salah satu akhlak yang tercela. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak panjang angan-angan dan senantiasa ingat akan kematian, dzikrul maut. Kalau orang yang selalu berpanjang angan-angan, maka akan senantiasa membuat orang itu hanya sibuk memikirkan hartanya. Tidak pernah puas apa yang telah dia terima dan dia miliki. Mengukur seseorang sukses tidaknya hanya dari materi. Tidak pernah bagaimana kualitas rohaninya, keimanannya. Kemudian yang jelas semakin jauh dengan pikiran-pikiran bekal akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak terlintas di dalamnya. Berbekallah kamu. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Tidak terlintas di dalam dadanya. Dan yang parah lagi, orang panjang angan-angan. Dari apa yang dia terima, dari apa yang dia miliki, tidak pernah bersyukur. Apakah tidak boleh orang memiliki angan-angan? Boleh. Kita gantungkan angan-angan kita setinggi langit. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini berpijak di bumi. Artinya, sesuatu yang kita cita-citakan harus dalam standar ukuran. Tercapai atau tidak. Jika tidak akan tercapai, untuk apa kita menggantungkan angan-angan itu? Jalani sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga nilai ibadah kita tidak berantakan. Dan yang terakhir adalah wallahu la yantahi. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang tidak adil, kejam, sewenang-wenang terhadap orang lain. Sebutan orang zalim adalah zalimin. Sedangkan kebalikan zalim adalah adil. Dalam Islam, zalim itu masuk dosa besar dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim merugikan orang lain, mencuri harta hak orang lain, membunuh, memukul, membuli, menghina, mencela, memfitnah, mengkooptasi ekonomi, merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya sendiri, penindasan politik, korupsi. Ini adalah kategori zalim. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak bersahabat dengan orang yang zalim, agar diri kita tetap fitrah kita menjadi orang baik, tidak terkontaminasi. Sebaiknya masih banyak orang baik, jadikanlah itu sahabat dalam keseharian kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran waktu untuk orang yang zalim sampai waktu di mana Allah menghukum orang yang zalim dan tidak melepaskannya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah yang artinya, demikianlah hukuman Tuhanmu jika mengazab penduduk suatu kampung yang zalim. Sungguh siksaannya itu sangat menyakitkan. Hadis riwayat Bukhari. Inilah 6 perkara wasiat Rasulullah yang perlu kita pahami agar apa yang kita jalani dalam beribadah ini tidak sia-sia hanya karena ketidaktahuannya.
Karena kita sekarang sudah mengetahui, maka lebih lanjut mari kita dalami. Dan kita senantiasa mengembangkan ilmu agama kita agar nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.